Karena sudah ada rekan saya produser lapangan CNN Indonesia Rian Fernando yang saat ini berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten ya. Nando, bagaimana kondisi terkini bagi para pemudik yang akan bergerak dari Merak menuju ke Bakauheni? Baik, Mevri, tadi Anda bertanya bagaimana kondisi di arus balik pada kesempatan kali ini. Ini bisa dikatakan masih landai hari ini. Ini tempat saya melaporkan saat ini kebetulan kosong, Mevri. Tapi ini adalah tempat kapal untuk bersandar dan kendaraan roda 4 maupun roda 2 nantinya akan melintas dari bisa dikatakan jembatan kuning yang berada di belakang saya untuk nantinya turun menuju ke Merak dan nantinya ke Pelabuhan Merak. Nanti akan ke kepada Anda, Mevri, untuk kondisi di arus balik ini sendiri, pantauan kami memang sejak pagi hari ini masih belum mencapai puncaknya. Tadi kami sempat berbincang dengan para petugas yang berjaga di tempat ini. Hingga pagi hari ini sudah ada 3 kapal yang lebih tepatnya kapal ekspres yang bersandar dan juga sudah kembali berangkat lagi ke Bakauheni. Dan ini kita bisa lihat juga ini adalah salah satu kapal yang tengah berangkat. Dan hari ini terinfo bahwa nanti di jadwal ekspres akan ada 10 kapal, Mevri. Dan yang cukup menarik adalah okupansinya. Ketika kemarin dalam kondisi arus mudik ini okupansinya cukup tinggi, 90-100%. Informasi yang bertugas di lapangan mencatat bahwa pada hari ini dari pagi hari tadi kurang lebih sekitar 60-80% untuk okupansi di kapal-kapal yang berangkat dari dermaga eksekutif ini sendiri. Dan memang di Merak ini sendiri tidak hanya ada 1 dermaga saja, ada sekitar 7 dermaga, di mana 1 eksekutif dan 6 reguler. Dan yang cukup menarik, Mevri, pantauan kami arus balik di tempat ini cukup ramai di eksekutif karena memang ada perbedaan yang cukup signifikan dari waktu tempuh. Kalau misalkan pemirsa dan juga Mevri berangkat menggunakan kapal eksekutif menuju Bakauheni dari Merak, ini kurang lebih memakan waktu 1 jam 15 menit. Sementara kalau reguler ini kurang lebih hal yang harus dibayar kalau menggunakan eksekutif. Tetapi memang dari sisi kecepatan itulah mungkin yang jadi pertimbangan sebagian masyarakat yang menggunakan eksekutif ini sendiri. Dan tadi pantauan kami, Mevri, baik kendaraan yang turun maupun naik ini sendiri rata-rata dinominasi oleh plat B. Ini berarti plat Jakarta dan sekitarnya. Ada juga plat F, Bogor dan sekitarnya. Kemudian yang cukup menarik adalah banyak juga plat yang berangkat dari Merak ini sendiri itu plat BG dan BE atau Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Ini berarti juga banyak juga masyarakat yang beraktivitas di wilayah sekitaran Banten, Jakarta, dan kemudian baru sekarang akan berangkat menuju ke Bakauheni sendiri. Dan sebagai catatan juga, Mevri, walaupun memang kondisi arus balik belum mencapai puncaknya dan diprediksi oleh ASDP ini baru akan mencapai puncak sekitar Sabtu dan juga Minggu nanti, tetapi kapal setiap hari tetap akan disediakan. Hari ini catatan kami ini ada sekitar 10 kapal eksekutif dan kemarin ketika dihitung secara keseluruhan ini kurang lebih ada 30 kapal, unit kapal yang terrealisasi berangkat dari Merak. Ini berarti dari Bakauheni tiba di Merak, kemudian dari Merak berangkat lagi ke Bakauheni. Dan yang mungkin menjadi catatan saya, Mevri, untuk Anda yang hendak bisa dikatakan berpergian baik arus mudik mungkin bagi yang terlambat maupun arus balik terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 disarankan untuk tetap menyiagakan selain kondisi fisik Anda mungkin menyiapkan jas hujan, Mevri, ya, karena tadi pantauan kami pada pagi hari sempat gerimis yang cukup deras. Memang tidak sampai mengganggu bisa dikatakan arus dari kendaraan, maksud kami arus dari kapal yang bersandar maupun pergi, tapi memang itu tentunya akan menghambat dan akan kenyamanan bagi pengendara roda 2 terutama. Mevri. Baik, itu tadi sejumlah informasi yang disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia Rian Fernando. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi kapal laut ya, ada sejumlah hal yang mungkin bisa dipersiapkan. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Rian Fernando melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten.